Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Dia. Dan kita mau berserah sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Sebab sungguh ajaib, sungguh dahsyat dan hebat. Dan kita aman di dalam. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami menikmati hidup di dalam kerajaan. Karena kami hidup di dalam kebenaran. Sebab itu kami mau serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Sekali katakan, saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, sembah Kau Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, amin, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi,
Ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam bimbinganmu, Tuhan, dalam bimbinganmu, Tuhan, dalam bimbinganmu, kami menyembah, kami bersyukur, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Ajaib kau Tuhan, dahsyat kau Allah, kami bersyukur, kami bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Pujilah namamu, pujilah namamu, sebab hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya, hanya Engkau, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, mulialah namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami menyembah, kami menyembah, sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak,
Dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selalu. Sebab hanya Engkau, haleluya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi. Sebab itu kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Engkau perlindungan yang teguh, kota benteng yang kokoh, menara keselamatan, tubuh pertahananku. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab daripadamu lah datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Tak pernah terlelap Engkau Allah, tak pernah tertidur Engkau. Kau yang berjaga-jaga atas hidup kami. Kami aman, di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu. Kami aman. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, memuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan. Sebab kami menanti-nantikan Engkau. Kami percaya kepada-Mu, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Kami aman di dalam, kami tenang di dekat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Suatu hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Saya pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Karya pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali mendapatkan
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami merasakan dan menikmati kasih. Kasih yang membuat hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam segala keadaan yang kami alami. Karena kami percaya pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu bagi kami. Sebab itu bila kami terus menanti-nantikan Engkau, percaya dan berharap hanya kepada janji-janji firman-Mu yang ya dan amin. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Sungguh ajaib penyertaan Tuhan dalam hidup kita tentunya. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari ini. Hari ini kita masuk di dalam Markus pasal yang 15. Sebelum besok pasal 16, dan itu adalah pasal terakhir dari Injil Markus sebelum kita masuk ke Injil Lukas. Dan di dua pasal ini bicara tentang peristiwa-peristiwa seputar kematian, kebangkitan, bahkan janji-janji ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita baca di pasal 15, perikop yang pertama, Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas lain dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi itu?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Nah, di dalam perikop yang pertama ini tentu ada banyak hal
yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, baik dari apa yang Yesus lakukan dan itu juga yang harus kita lakukan, dan sebaliknya menjadi peringatan dalam hidup kita. Jangan kita berlaku seperti imam-imam kepala dan orang banyak yang dihasut. Bahkan juga jangan kita berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Pilatus. Nah, hal yang pertama yang tentu kita belajar dari Yesus, dan terkadang ini nggak mudah, karena kecenderungan kita manusia kan ingin membela diri. Apalagi kalau kita benar, mungkin bukan merasa benar, kita benar. Apalagi kalau merasa benar. Dan berkali-kali saya katakan antara benar dan merasa benar itu kan dua hal yang berbeda. Dan kita belajar dari Yesus bagaimana Yesus belajar untuk tidak membela diri, tidak banyak bicara, sekalipun ada begitu banyak tuduhan-tuduhan yang dilakukan. Yesus hanya berkata secukupnya dan bukan untuk membela diri, bukan bicara tentang klarifikasi. Dan sekali lagi, ini nggak mudah, tapi mari kita terus belajar dalam hal ini. Karena ini yang Yesus ajar kepada kita. Ketika ada banyak tuduhan-tuduhan kepada kita, ini bukan soal benar atau salah seperti nilai yang ada dalam hidup kita, tapi respon. Apakah kita bisa memiliki respon yang benar ketika ada begitu banyak tuduhan-tuduhan, ada banyak perkataan-perkataan yang tidak mengenakan bagi hidup kita dan itu diarahkan dan ditujukan kepada kita. Nah, hari ini ya tentu secara pribadi dan bagi setiap kita, mari belajar untuk berkata-kata secukupnya, berkata-kata bukan untuk membela diri, tapi seperti apa yang Yesus lakukan, bahkan Yesaya gambarkan di Yesaya 53, ketika Yesus dibawa ke tempat pembantaian, kalau bahasa di dalam Yesaya 53, ia keluh, diam. Bahkan kalau kita baca di surat Petrus dikatakan, ia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dan mari Bapak Ibu kita belajar hal ini. Karena terkadang ada situasi yang akan kita alami ketika ada banyak tuduhan, ada banyak perkataan yang diarahkan kepada kita. Dan saya katakan itu kadang nggak mudah untuk kita tetap berdiam diri. Tapi mari belajar untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, seperti berkali-kali saya katakan, Tuhan yang membela kebenarannya. Bukan membela kita Bapak Ibu. Tuhan membela kebenarannya yang kita lakukan. Dan otomatis ya berarti kita dibela. Seperti itu. Kita tidak mencari pembelaan, kita tidak mencari pembenaran, tapi belajar. Dan saya harus terus praktek hal ini Bapak Ibu. Ya saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan meneguhkan hati saya untuk berdiam diri, keluh seperti domba di depan pembantaian. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dan seperti apa yang kita tahu, seperti yang apa yang kita sering nyanyikan, seperti Yesus itu yang menjadi kerinduan kita. Ya mari kita belajar seperti Yesus. Berdiam diri, tidak harus menjawab semua pertanyaan, tuduhan untuk membela diri, tapi berkata secukupnya dan berserah kepada Tuhan. Nah, itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua yang kita bisa belajar yang saya katakan itu jadi peringatan bagi kita, jangan kita berlaku seperti imam-imam kepala yang menghasut banyak orang. Sehingga kalau kita baca kisah ini, kita tahu tentunya siapa itu Barabas. Dia seorang pembunuh, seorang pemberontak, orang yang sangat jahat, tahanan yang terkenal karena kejahatannya. Tapi ketika Pilatus meminta mereka untuk memilih siapa yang harus dibebaskan, Yesus
yang disebut raja orang Yahudi atau Yesus Barabas, maka karena dengki, karena marah, mereka tidak berpikir dengan jernih, justru mereka menginginkan Yesus Barabaslah yang dibebaskan. Sangat berbanding terbalik, padahal Pilatus aja tanya, kalau gitu apa sih kejahatan yang Yesus yang kalian sebut raja orang Yahudi lakukan? Mereka pun nggak bisa menjawab, mereka pun tidak bisa memberikan alasan yang benar untuk menghukum, memberikan hukuman bagi Yesus. Tapi karena dengki, karena kemarahan, orang nggak bisa berpikir jernih lagi, mereka nggak peduli siapa yang mereka pilih. Nah, itu menjadi peringatan bagi kita. Makanya berkali-kali ada statement yang selalu kita belajar bersama-sama yang saya katakan. Kalau lagi emosi, jangan buat keputusan apapun. Kalau lagi emosi, jangan buat keputusan apapun. Harusnya kita kuasai diri, jadi tenang, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Karena ketika dalam keadaan emosi, selalulah keputusan yang kita buat itu bisa salah, bahkan bisa fatal. Itu yang bisa kita belajar, menjadi peringatan bagi kita. Nah, tentu kita juga belajar menjadi peringatan bagi kita dari sisi Pilatus. Jangan menjadi orang yang oportunis, hanya untuk menyenangkan hati banyak orang yang mungkin secara voting menang, tapi mengabaikan kebenaran. Nah, jadi dari perikop yang pertama ini paling tidak ada hal yang bisa kita teladani, kita ikuti dari Yesus untuk berdiam diri, tidak membela diri, tapi juga ada hal yang menjadi peringatan bagi kita, jangan berlaku seperti imam-imam kepala. Dan juga tentu jangan berlaku seperti orang-orang yang mudah dihasut, Bapak Ibu. Tetapi juga jangan berlaku seperti Pilatus yang oportunis. Nah, itu dari perikop pertama yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, perikopnya Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembah. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar tuh disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia. Saya baca terus perikop berikutnya. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datang seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu,
dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Nah, beberapa perikop tadi itu tentang Yesus diolok-olok, Yesus disalibkan, dan kemudian Yesus mati. Dan tentu ini satu rangkaian peristiwa yang kita mau syukuri karena Yesus mau mati bagi kita. Dia mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Dan ada bagian kita baca ketika dia diberi anggur asam, Yesus menolak. Karena itu tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit. Kalau zaman sekarang itu mungkin obat bius atau pereda nyeri. Tapi Yesus nggak mau minum hal itu. Yesus nggak mau terima. Karena Yesus harus menanggung penderitaan yang paling menderita. Dan pengorbanan itu untuk menunjukkan kasih dan keadilan Allah bertemu. Supaya setiap kita, orang yang percaya kepadanya, menerima penebusan dan pengampunan dosa. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, ya, Yesus tahu dengan pasti tujuannya datang ke dalam dunia adalah mati. Walaupun cara matinya tidak ditentukan, tapi karena hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang paling sadis di kerajaan Romawi, dan itulah yang Yesus tanggung. Dan kita bersyukur Yesus tanggung itu untuk kita semua. Dan tadi juga ada kalimat di mana Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang saya pernah khotbahkan pasca tahun lalu kan. Saya pernah sampaikan atau 2 tahun yang lalu. Seperti di Taman Getsemani, di mana firman Tuhan katakan, Yesus sangat ketakutan, sehingga peluhnya itu bukan lagi keringat peluh seperti biasa, tapi itu adalah darah. Karena sebuah tekanan yang begitu besar, karena ketakutan. Tapi seperti yang saya katakan, ketakutan Yesus bukan karena takut mati, bukan. Karena Yesus tahu dengan jelas dia datang ke dalam dunia memang untuk mati mencurahkan darahnya. Dan dia tahu hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi ketakutan terbesar Yesus itu bukan karena kematian, Bapak Ibu. Beda dengan banyak orang. Ketika dokter vonis harapan hidupnya tinggal sekian, ya orang di luar Tuhan. Bahkan ada orang yang menamakan diri Kristen, tapi yang nggak percaya sungguh-sungguh tentang anugerah keselamatan, ya mungkin saja menjadi hal yang menakutkan hari kematian. Tapi bagi kita, kematian itu bukan hal yang menakutkan. Walaupun juga bukan berarti kita mau cari mati dengan konyol, Bapak Ibu. Enggak. Tapi jangan takut, karena kematian itu hanya satu titik saja untuk kita beralih dari tubuh yang fana ini di dalam kekekalan. Jadi jangan terdoktrin dengan hal-hal yang menakutkan tentang kematian. Karena sesungguhnya kita ini nggak pernah mati, Bapak Ibu. Berkali-kali saya katakan kita ini nggak pernah mati. Kita ini cuma ngelepasin tubuh jasmani kita. Esensi kita manusia roh itu tetap kekal. Karena roh itu kekal. Cuman bedanya kekal bersama dengan Tuhan atau kekal terpisah dari Tuhan. Makanya upah dosa dalam maut, maut itu artinya terpisah dari Tuhan. Nah, itulah yang menjadi hal yang sangat menakutkan bagi Yesus, yaitu terpisah dengan Bapa.
Karena Bapa tidak mungkin bisa bersatu dengan dosa. Dan ketika Yesus disalibkan, dia harus menanggung, memikul semua dosa umat manusia. Dan itu yang membuat Allah memalingkan wajahnya. Ini belum bicara tentang ditinggalkan, hanya memalingkan wajahnya. Itu saja sudah cukup membuat Yesus sangat ketakutan. Makanya kadang kita pikir, kok ada ya manusia nggak merasa takut hidupnya terpisah dari Tuhan. Apalagi menuju kepada kebinasaan. Tapi mari bagi kita Bapak Ibu, teruslah hidup dalam hadirat Tuhan. Teruslah hidup karena kita sudah dilayakkan. Jangan pernah hidup terpisah. Dan sesungguhnya kita ini nggak pernah bisa lepas dari hadirat Tuhan. Ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita memberi diri dibaptis dan kita menerima karunia Roh Kudus. Kita manunggal bersama dengan Allah itu Bapak Ibu. Dan kita nggak akan pernah bisa terpisah. Seperti pemazmur katakan, kemana kami dapat menjauhi rohmu? Kami terbang dengan sayap fajar sampai ke ujung bumi, di situ engkau ada. Kami mau pergi sembunyi di dunia orang mati, di situ tanganmu mengikuti kami. Kita ini nggak pernah bisa lepas dari hadirat Tuhan. Itu yang harus kita ingat terus Bapak Ibu. Dan itu akan menolong kita untuk kita nggak lagi lakukan hal-hal yang jahat. Karena kita tahu kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya seperti kemarin di ibadah mana yang saya katakan ya. Ibadah 2 kalau nggak salah saya katakan. Ya para WL, tolonglah jangan sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat seakan-akan kita ini keluar masuk dari hadirat Tuhan. Ketika mau beribadah, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Nanti mau pujian apa lagi, kita masuk lebih dalam lagi. Kita bukan keluar masuk hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita ini ada dalam hadirat Tuhan. Makanya nanti kalau kita baca tadi, ketika Yesus mati, maka tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai bawah. Itu sebuah simbolik bahwa kematian Yesus itu membuat setiap kita bisa sampai ke ruang Maha Kudus yang tadinya hanya imam besar dan hanya setahun sekali boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun kalau dia dalam tidak layak, kedapatan tidak layak, dia akan mati seketika itu di hadirat Tuhan. Makanya setiap imam besar setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus, maka kakinya itu akan diikat dengan tali kermisi. Karena kalau kemudian tiba-tiba dia mati, nggak keluar-keluar, nggak ada satupun yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu. Mayatnya harus ditarik dengan benang kermisi yang diikat di kakinya itu. Tapi sekali lagi kita bersyukur oleh kematian Yesus, karena pencurahan darahnya, dan karena iman kita terima hal itu, kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita punya akses langsung. Tidak lagi melalui imam. Maka seperti di ibadah 2 atau ibadah 3, ya saya lupa. Karena kemarin saya khotbah di 3 ibadah. Dan ada hal yang berbeda tentunya selain prinsip penting yang saya sampaikan. Yang saya katakan bukan berarti saya mau angkat tangan Bapak Ibu. Jangan terpola jadi seperti jemaat yang kebanyakan saya lihat gereja memperlakukan jemaat seperti itu seakan-akan pendeta yang paling hebat, sehingga jemaat itu kalau datang hari Minggu itu mengharapkan sesuatu. Senin sampai Sabtu stresnya ditanggung, ditampung. Nanti hari Minggu datangnya dengan keadaan letih, lesu, berbeban berat, stres. Wah, mau mendapatkan sesuatu dengan penumpangan tangan, dengan pengurapan. Bukankah seperti saya katakan, oh kayak Minggu pagi kayaknya. Kalau hari Senin, hari ini engkau punya masalah, hari ini Tuhan ada bersama dengan engkau, menolong engkau. 2 hari lagi engkau menghadapi situasi sulit, 2 hari lagi Tuhan tetap ada bersama dengan engkau. Jadi mari Bapak Ibu jalani hidup kekristenan kita setiap hari itu di hadirat Tuhan, alami kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa Tuhan. Sehingga hari Minggu waktu kita datang beribadah itu kita datang dengan sukacita, dengan bersyukur karena pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang minggu itu.
Karena sekali lagi kita sudah punya akses langsung ke ruang Maha Kudus. Kita ini ada di hadirat Tuhan setiap saat. Makanya gunakanlah hak prioritas itu. Kalau Bapak Ibu nasabah prioritas itu, waduh, enak banget Bapak Ibu. Saya pernah katakan, kita nggak perlu ngantri panjang di bagian teller. Tapi kita masuk ke ruang kudus, ruang khusus, maaf, ruang khusus yang biasanya ruangannya nyaman, duduknya di sofa, ada minuman, kita setor uang, karena kita nasabah prioritas Bapak Ibu. Nah, ini ada begitu banyak orang diajar dengan pola yang salah. Kita ini sudah punya prioritas ketemu Tuhan langsung. Tapi selalu berharap mengandalkan didoain pendeta yang hebat. Secara pribadi. Nggak ada pendeta hebat bagi saya. Yang hebat itu cuma Tuhan Yesus. Nggak salah, bukan berarti terus nggak boleh minta didoain. Karena Tuhan juga ngajar untuk saling mendoakan. Tapi maksud saya jangan sikap hatinya mengkultuskan satu pendeta. Wah, ini pendeta hebat nih, doanya dahsyat, luar biasa. Itu kultus individu yang nggak boleh terjadi, Bapak Ibu. Hati kita harus berpaut hanya kepada Tuhan. Dia yang hebat. Dan kita sudah punya akses dengan kematian Yesus di kayu salib. Tabir Allah itu terbelah dua. Kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus dan kita tetap tinggal di ruang Maha Kudus karena kita nggak keluar masuk. Jadi bukan nunggu hari Minggu kita masuk hadirat Tuhan. Atau kalau kita lagi koram deo, kita ada di hadirat Tuhan. Setelah amin koram deo, kita keluar dari hadirat Tuhan. Nggak seperti itu. Tapi kan tanpa sadar dengan perkataan-perkataan yang kita dengar dari mimbar, seakan-akan itu yang benar, kita keluar masuk di hadirat Tuhan. Sehingga ya kalau di luar jam ibadah, wajahnya wajah stres melulu. Karena dipikir dia lagi di luar hadirat Tuhan. Kalau lagi di hadirat Tuhan, lagi ibadah, wah, wajah malaikat semua, damai, tenang, sukacita, menikmati hadirat Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, dimanapun engkau ada dalam hadirat Tuhan. Itu kebenaran yang harus memerdekakan kita Bapak Ibu. Sehingga dimanapun kita berada, kita menikmati kerajaan Allah itu. Ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa Allah. Jadi come on, kalau kebetulan ada para WL di sini, perhatikan kalimatmu dengan bijak. Karena perkataan itu menjadi sebuah pengajaran. Jangan sampai kita menanamkan sesuatu yang salah. Oke, sebagai perikop yang terakhir, Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ya, setelah lihat film Kristen yang terakhir yang ditayangkan di Lipo tentang apa ya penyangkalan Petrus, eh, pengkhianatan Yudas, ya semakin saya bisa memahami. Oh ya, memang ya sampai tahap Yesus disalibkan sejak di Taman Getsemani, mungkin yang mengikuti itu cuma Yohanes, murid yang dikasihi itu. Murid-murid yang lain itu udah terpencar-pencar. Kalaupun mereka ada dari jauh karena juga mereka takut, normal, mereka manusiawi. Sampai pada akhirnya Yesus bangkit menampakkan diri. Karena kita baca di Injil-Injil yang ada di seputar salib, yang ada di seputar kuburan Yesus itu para wanita. Jadi respect kepada para wanita yang hati yang penuh kasih, nggak peduli. Yang pria ini kadang memang seperti itu ya. Ya, bertobatlah kita para pria. Ada banyak yang saya temukan juga gitu kok. Kalau ngadepin apa istri yang disodorin maju, prianya ngomong be bapak dak ada yo, mama be yang ngadepin. Pak Irwan ketawa-ketawa.
banyak kasus saya lihat seperti itu. Memang, mari hargalah para wanita penolong yang setia itu. Di kisah ini kita tahu mereka yang bertahan di penyaliban Yesus, di penguburan Yesus. Murid-murid sembunyi. Ya kita tahu bahkan setelah Yesus bangkit pun mereka berkumpul. Nanti ada ayatnya di Yohanes kita tahu. Mereka kumpul di ruang tertutup karena mereka takut. Tapi itu normal. Seperti berkali-kali saya katakan, diserang rasa takut, diserang rasa khawatir itu normal. Tapi jangan hidup dalam kekhawatiran atau ketakutan itu abnormal. Dan hari itu kemudian ketika Roh Kudus diberikan kepada mereka, baru mereka penuh dengan keberanian. Jadi Roh Kudus juga sudah ada dalam hidup kita hari ini. Dan dia tinggal diam selamanya. Jadi jangan pernah takut lagi Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ko Joni Samuel. Silakan. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh terus bersama-sama berkumpul, bersekutu, muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kami mengerti isi hati-Mu, kami mengerti Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus mengurapi dia, memakai dan menaruhkan hikmat kepadanya, untuk terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Kau berkati Pak Heri, istri dan anak-anak mereka Tuhan, hidup mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati kami juga semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ya, kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini sepakat berdoa khusus buat Willy yang dalam perjalanan menuju Palembang, sertai dan tuntun perjalanannya Tuhan. Berkati setiap apapun yang dia kerjakan, dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat Pak Hongko Wijaya Tuhan, Pak Hedi Tuhan. Kau terus memberikan pemulihan dan kesehatannya Tuhan. Kau terus memberkatinya Tuhan. Kasih setiamu terus menyertai di masa tuanya Tuhan. Dia boleh menjadi berkat bagi keluarga, orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Kau juga terus memberkati, memberi kekuatan dan semangat Tuhan dalam masa perjalanan setiap kemoterapinya Tuhan, proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Kau terus pakai Ibu Dorcas dimanapun dia berada, dia menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau memberkati. Kau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya. Engkau menaruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami adil dan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Ya, semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu buat kami semua. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri. Kami bersyukur kepadamu buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Kami percaya kami terus ada dalam hadirat-Mu
menikmati kasih, kuasa, damai, sejahtera, sukacita, kebenaran yang tiada pernah berhenti mengalir dalam hadirat-Mu. Biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Karena setiap orang nyata melihat, mendengar tentang Engkau melalui hidup kami, dalam bisnis kami, dalam hidup sehari-hari kami. Oleh sebab itu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.